Jadi kenapa akhirnya kita kandas, Audrey? Karena kita mengharapkan satu ide yang langsung brilian, viral, booming. Kalau tadi yang kedua, kita harus catat terus aha moment ya. Tapi nggak dipungkiri nih Pak Hing, generasi-generasi anak muda zaman now ini suka menggunakan smartphone ya, notes gitu kan sebagai media untuk mencatat. Dan bahkan kalau kita mencatat dengan buku dan juga mungkin dengan pulpen itu kan justru kita lebih ingat ya Pak Hing ya. Kadang di notes itu jadi ketimbun-timbun gitu, nggak terrealisasi. Apakah ini karena medianya atau mungkin karena kita yang kurang antusias gitu sama ide-ide kita gitu Pak Hing? Silakan. Pertanyaannya bagus nih. Aha. Yang kita tarik, yang kita lebih sering tarik untuk baca kembali, ataupun kita sering saya sebutnya pakai gitu ya, yang sudah input, yang sudah kita output kembali, tarik kembali untuk pakai, itu adalah yang paling gampang diakses dan paling mudah dilihat gitu. Jadi kalau saya catat ke notes, setiap kali saya buka smartphone, note-nya tidak kelihatan duluan, saya pasti nggak pakai-pakai. Distract ya. Karena begitu saya buka smartphone saya aja, yang notifikasi lebih banyak di sosmed kan, misalnya aja. Atau WhatsApp gitu loh. Notes nggak ada, kecuali kita pakai notes dan ada reminder di notes misalnya. Nah, ada teknologi untuk reminder kita beberapa notes yang kita catat akan kita pakai minggu depan misalnya. Nah, selebihnya kemudahan akses secara visual itu nanti yang akan dipertanyakan gitu loh. Jadi apapun yang ingin kita pakai, apapun yang ingin kita gunakan itu sebaiknya gampang diakses secara vakok. Kalau di luar jangkauan mata, Audrey, kita nggak pakai. Ini saya harus ingat siapa pakarnya itu. Dia memberi contoh yang bagus banget dan saya juga langsung relate dengan ini. Contohnya begini, pasti Audrey pernah pasti beli buah di supermarket, pengen makan itu buah, tapi setelah 1 bulan busuk itu buah di kulkas. Kering Pak. Nah, kan iya kan? Kenapa? Karena buahnya kita taruh dalam kulkas dan tidak setiap hari kita buka kulkas, gitu loh. Tidak setiap hari. Ya kan kalau buahnya ditaruh di meja kerja, kemungkinan itu dimakan. Karena mata kita lihat. Tapi karena taruh di kulkas, kita jarang buka kulkas, sebulan busuk. Setelah itu lucunya lagi kita keluarin itu kita beli lagi. Nah, ternyata kemarin masih ada nih belum habis gitu ya. Nah, bukan itu, diomelin sama orang rumah. Gimana sih yang kemarin aja udah busuk, beli lagi. Ya. Jadi gitu. Harus bisa dengan mudah diakses ya Pak Hing, baru mungkin itu akan mudah juga terrealisasi. Nah, dengan banyaknya mungkin ide-ide atau aha momen yang sudah kita catat, gimana sih sebenarnya untuk merealisasikannya supaya pas dengan momen yang sekarang relate atau mungkin seperti Pak Hing bilang gitu ya, 10 tahun yang lalu bahkan bisa relate sampai detik ini gitu Pak Hing. Nah, ini pertanyaan yang bagus Bang, ini menyangkut langsung tips yang ketiga nih. Oke, silakan. Tips yang ketiga nih. Ide, biasanya kita dapat ide, aha, kita catat. Atau bahkan aha, begitu kita dapat nih, kenapa idenya tidak kita pakai langsung, tetapi kita bunuh idenya. Karena begini, saat ini kalau saya misalnya saya di bidang, let's say saya di bidang kopi aja, misalnya saya di bidang kopi yang paling gampang dah. Saya di bidang kopi, misalnya contoh saya ingin terjun ke bidang bikin kafe lah, misalnya aja bikin kafe gitu ya. Tiba-tiba saya dapat ide nih, aha gitu kan, mengenai coffee shop. Mungkin temanya, mungkin minumannya kan gitu. Nah, begitu saya dapat aha, kenapa saya langsung tebas? Kenapa saya bilang, tapi susah, misalnya aja. Gitu ya. Karena kebayang saya adalah para jawara-jawara coffee shop yang sudah ada di luar sana gitu loh. Jadi saya langsung bilang, kayaknya kopi ini kayaknya mereka lebih besar. Kayaknya mereka lebih ini. Selesailah. Nah, karena apapun ide yang kita dapatkan ini, kita pengen ide tersebut langsung berbuah sukses. Kita ingin idenya langsung perfect gitu loh. Kita pengen idenya itu langsung sempurna. Langsung memberi jawaban kepada semua problem kita gitu loh. Nah, ini karena itu kadang-kadang begitu dapat aha pun kita cuekin. Karena bagi kita ide itu tidak menjawab hutang saya yang sekarang kan gitu loh. Ide itu tidak menjawab kesulitan saya yang sekarang. Padahal bukan tidak menjawab, ide itu salah satu jawabannya gitu loh. Nah, kita ingin kalau bisa begitu dapat aha langsung solve everything gitu loh. Dapat aha itu hidup saya langsung sukses, kaya raya, sukses booming di era. Makanya begitu dapat ide, kita bilang begini di kepala kita tanpa kita sadar, kita langsung bunuh. Kita bilang begini,
kayaknya belum cukup besar. Idenya sederhana banget. Kok idenya simpel banget sih? Gitu. Ya. Jadi tips saya yang nomor 3 adalah begini. Begitu ide tersebut muncul, ya kan, hindarkan pressure, ingin langsung dapat ide booming. Ide kreatif itu diujinya gampang loh, Dri. Karena ada orang yang merasa bahwa ide tersebut hanya bagus kalau saya berhasil bikin masterpiece yang terkenal viral. Ya kan gitu. Ya. Kalau saya bikin yang begitu baru saya produksi. Ya nggak bisa begitu. Tanyain yang punya viral-viral aja. Itu kan dia nih buat semua yang ada di sini nih. Ya, ide yang brilian produknya, yang viral, yang terkenal. Begitu muncul ke permukaan kita bilang, wow, ini orang jenius, ini orang keren banget, ini orang luar biasa. Yang dia tidak tahu, Audrey, harddisknya penuh coret-coretan drafting. Yang dia tidak tahu lacinya itu isi semua sobek-sobekan kertas yang gak jadi. Yang dia nggak jadi produksinya. Itu yang tidak dilihat oleh umum. Umum cuma lihat, wow. Dan hasil viralnya itu mengintimidasi orang-orang yang ingin berkreasi di luar sana. Kita nggak bisa seperti itu. Sebab sebenarnya yang dimaksud, Audrey, kita nggak bisa langsung seperti itu. Oke. Nggak bisa. Jadi dari ide kecil-kecil itu kadang-kadang kita build. Ada yang produksi ini error. Ada yang produksi itu ternyata nggak viral. Produksi ini nggak viral lagi. Kadang-kadang kita bikin 5, 6, 7, 10 produksi, 20 produksi, baru satu tiba-tiba mencuat kan. Ya. Nah, bagi orang umum yang tidak mengerti, begitu ide tersebut mencuat, dia pikir itu ide satu-satunya yang bikin ide itu. Dia nggak tahu, itu hasil 10 tahun mungkin jumpalitan itu, baru bleng satu. Jadi kenapa akhirnya kita kandas, Audrey? Karena kita mengharapkan satu ide yang langsung brilian, viral, booming. Nah, ini tips yang ketiga. Stop lakukan itu. Stop mengharapkan, karena otak kita jadinya terbeban, Audrey. Setiap kali kita berpikir, kita ingin dapat langsung satu ide brilian. Padahal sebetulnya bukan begitu cara otak kita bekerja. Otak kita itu kenapa otak kita nembakin dengan ide dadakan kayak begitu? Karena munculnya dua. Satu adalah ide yang besar, yang kedua adalah ide yang kasar. Karena ide itu kasar dan besar, tidak langsung viral. Kadang-kadang kita trial, error, kita produksi dulu, kita cobain dulu, gagal. Kita lengkapin lagi, modifikasi lagi, masih gagal juga. Kita coba lagi, masih gagal juga. Nggak apa-apa. Nah, mungkin kita ganti ide, tetapi jangan-jangan ide tersebut akhirnya bagus. Karena belum diproses, belum dipoles, udah kita tebas. Gitu loh. Jadi tips yang ketiga ini, stop inginkan begitu dapat ide, itu langsung lebih besar bahkan dari yang udah di market gitu loh. Yes. Ya, karena ada orang yang, kalau saya ingin bersaing dengan Audrey, saya harus bikin produk lebih bagus dari Audrey. Tunggu dulu. Audrey udah 25 tahun di industri itu. Audrey udah pakarnya bidang itu. Saya nggak usah langsung ingin hajar Audrey. Produk saya yang paling penting lebih bagus dari karya saya tahun lalu. Kan gitu kan. Yang paling penting adalah yang sekarang restoran saya tutup, bisa buka pintu kembali, dapat 30 orderan, dapat 2 orderan. Itu kan start. Nah, dari start itu baru saya kombinasi lagi, cari cara lagi, sempurnakan ide yang ada. So start gitu loh. Yang penting mulai start dengan ide kecil juga nggak apa-apa. Yang paling penting adalah stop mengharapkan langsung booming ide itu. Itu saran saya. Nomor 3. Ya. Oke, ini mungkin untuk teman-teman yang baru ingin memulai gitu ya Pak Hing ya, dan melihat banyak konten viral. Gimana kalau posisinya nih ketika teman-teman yang mungkin sudah sempat viral, terus yang kayak idenya kok kayak nggak ada yang bisa menyaingi konten-konten yang viral sebelumnya, ini ada pressure juga kan? Ini gimana Pak Hing? Itu fenomena namanya wunderkind itu. Itu ada sempat fenomena itu tahun berapa ya diperkenalkan. Itu adalah begini, early success. Itu disebutnya sukses yang sangat early. Jadi kita dapat pressure sekarang untuk bisa menyaingi sukses kita yang sebelumnya itu loh. Ya. Nah, ini sama juga Audrey. Sebetulnya sama juga tadi yang tips kita yang pertama, balik lagi. Butuh skill baru berarti. Karena saya memodifikasi. Karena begitu saya sudah memviralkan satu, entah satu saya bikin karya yang total berbeda sama sekali, atau saya modifikasi dari yang sudah ada kan. Sehingga mungkin ada yang orang tertentu kan ingin stylenya mirip-mirip, dia tidak ingin langsung pindah jalur, tapi hanya modifikasi. Itu juga butuh skill tambahan, knowledge tambahan. Ya kan? Nah, tidak ada salahnya juga belajar memang cara cari ide. Karena ada orang bilang cari ide itu semua tidak punya skill khusus kan. Oh ada, banyak.
Jadi jangan cari ide aja, ada triknya gitu loh. Kayak misalnya saya lagi duduk, bagaimana cara menciptakan ide antara kombinasi ini dan ini. Ya kan, bagaimana kalau saya balikin ekornya, saya putar prosesnya lagi. Ya kan, saya potong bagian ini lalu saya putar ke belakang. Nah, karena kombinasi ini semuanya strategi, trik yang memang ada di luar sana. Itu skill. Itu skill. Itu bukan hanya orang melakukan secara sporadis tiba-tiba. Kalau itu Audrey, itu bisa kebetulan kita sebutnya sekali-sekali. Nah, ada yang disebut begini, Adi. Ada yang disebut dengan one hit wonder. Oke. One hit wonder itu misalnya ada satu penyanyi yang hit, Audrey, menghilang setelah itu. Lagunya cuma satu yang viral gitu ya. Satu doang. Dia bikin satu aja produksi, hilang dia udah. Itu one hit wonder. Nah, itu mungkin kesambar petir kali dia. Langsung sing gitu. Bolamnya nyala, dia produksi, selesai. Nah, itu one hit wonder. Tapi kita nggak mau jadi itu one hit wonder. Kita nggak mau. Kita mau kalau bisa terus produksi. Yang berarti tambah skill. Gitu loh. Oke. Yeah. Jadi harus konsisten juga ya Pak Hing ya. Walaupun mungkin tidak bisa menyaingi, tapi pasti suatu saat akan bisa menyaingi ketika kita upgrade skill dan juga pastinya catat aha moment tadi ya. Dan jangan kasih pressure ke ide-ide yang baru atau mungkin cukup kecil tapi belum menutupi keviralan yang sebelumnya.